Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1969. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bagian dalam Sungai Kematian dan menghancurkan pengoperasiannya. Mendengar itu, semua orang pun menjadi terkejut. Orang luar, apakah itu anggota klan jurang? Memikirkan hal ini, banyak kaisar agung di sana tiba-tiba berubah warna. Kaisar Mingjang menyebutkan orang luar yang telah memasuki Sungai Kematian. Saya khawatir hanya orang dari klan jurang yang bisa melakukannya. Baiklah, Kaisar Yoming, memang kamulah yang telah berkolusi dengan orang-orang klan jurang itu, kata Kaisar Wiyue dengan penuh kegembiraan di dalam hatinya. Wajah Kaisar Wiyue marah, akan tetapi hatinya gembira karena kedatangan dari Kaisar Mingjang sebenarnya datang dengan keberuntungan baginya, dan dia segera berkata dengan ekspresi kaget dan juga marah. Semuanya, Kaisar Yoming telah mengkonfirmasi bahwa dia berkolusi dengan orang-orang klan jurang untuk menghancurkan operasi dunia bawah kita. Apalagi yang bisa kamu katakan sekarang? Dan bu, begitu Kaisar Wiyue selesai berbicara, aura menakutkan keluar dari tubuh Kaisar Wiyue dan menekan dengan keras ke arah Kaisar Yoming. Semua orang saat ini juga memandang ke arah Kaisar Yoming dengan kaget juga marah. Dengan membiarkan orang-orang klan jurang menyelinap ke inti Sungai Kematian, apakah ini dia bermaksud akan menghancurkan seluruh dunia bawah tanah mereka? Meskipun Sungai Kematian sangat menakutkan dan luas, orang-orang biasa dari klan jurang mungkin tidak akan dapat menghancurkan Sungai Kematian. Akan tetapi jika lawan berhasil, maka seluruh dunia bawah akan hancur. Di bawah kemarahan semua orang, wajah Kaisar Yoming berubah. Dia hendak menjelaskan, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Kaisar Mingjang tiba-tiba berkata dengan kaget, "Orang-orang dari klan jurang? Orang-orang dari klan jurang yang mana?" Kaisarian dari istana ke-10 memandang Kaisar Yoming dan mengerutkan kening. "Anda mengatakan bahwa ada orang luar yang masuk ke Sungai Kematian. Bukankah mereka dari klan jurang?" "Tentu saja tidak," kata Kaisar Mingjang. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Dia adalah orang kuat dari dunia bawah," kata Kaisar Mingjang. "Apa dari dunia bawah?" Semua orang pun menjadi terkejut. "Bukankah kamu mengatakan bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Kaisar Yoming?" Semua orang pun memandang dengan bingung. "Ya, ini ada hubungannya dengan Kaisar Yoming, karena orang kuat dari dunia kosmik yang menyelinap ke Sungai Kematian itu adalah orang yang membawa Kaisar Yoming kembali ke sini. Mungkinkah itu tidak ada hubungannya dengan Kaisar Yoming? Bukankah Kaisar Yoming sudah memberitahu sebelumnya bahwa dia dibawa kembali ke sini dan dapat kembali hidup-hidup dari lautan kosmik karena orang itu? Dan dia bukanlah berkolusi dengan orang-orang klan jurang," kata Kaisar Mingjang. Semua orang pun menjadi terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Kaisar Mingjang. Setelah mendengar perkataan Kaisar Mingjang, leluhur Seribu Tulang dan Kaisar Yoming tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang, dan mereka langsung mengerti siapa yang dibicarakan oleh Kaisar Mingjang. "Tuan Muda Chen, dia benar-benar pergi ke Sungai Kematian daripada kembali ke Laut Bencana Abadi." Mereka berdua nampak sedikit mengerenyit sambil berpikir. Jiwa kekasih Molly yang ada di Sungai Kematian, dan Tuan Chen pernah berjanji kepada Molly akan menyelamatkan kekasihnya. Dengan karakter Tuan Chen, sangat mungkin dia pergi ke sana, ke Sungai Kematian untuk menyelamatkan kekasihnya Molly. Jadi menurut maksud dari Kaisar Yoming, mungkinkah sesuatu terjadi pada Tuan Chen di Sungai Kematian ketika dia akan mengambil kembali kekasih Molly? Memikirkan hal ini, Kaisar Yoming tiba-tiba merasa ngeri. Dengan kekuatan Tuan Chen saat ini, tidak mungkin dia bisa memancing orang dari Sungai Kematian. Jika dia memancing orang dengan paksa, maka dia pasti akan mendapatkan serangan balik dari Sungai Kematian. Umumnya seorang kaisar akan jatuh ketika dia menderita serangan balik. Tapi bagaimana dengan Tuan Chen?
Astaga, jika kekuatan di dalam tubuhnya meledak dan menyebabkan masalah dalam pengoperasian sungai kematian, maka... Kata Kaisar Yoming memikirkan ini, wajah Kaisar Yoming tiba-tiba menjadi serius. Dia benar-benar meragukan bahwa ada masalah dengan sungai kematian seperti yang dikatakan oleh Kaisar Yoming. Kemungkinan besar itu adalah Qin Chen. Apa yang dilakukan Qin Chen di sana? Pada saat ini, setelah mendengar diskusi semua orang, Kaisar Mingjang juga menunjukkan ekspresi bingung di wajahnya. Kaisar Yoming berkolusi dengan klan jurang untuk kembali ke dunia bawah. Bagaimana ini mungkin? Ketika Kaisar Yoming kembali ke dunia bawah, sebenarnya dia sudah lama sekali merasakannya, dan dia merasakan dengan mata kepala sendiri juga melihatnya bahwa Kaisar Yoming sedang mengikuti orang kuat dari dunia kosmik dan dia sudah merasakannya sejak lama. Lalu mengapa dia tidak memberitahukan orang itu kepada mereka? Wajah Kaisar Wu Yue dan yang lainnya menjadi tenggelam dan mereka tiba-tiba mulai mengutuk dalam hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Yoming telah lama merasakan keberadaan orang itu. Jika mereka diberitahu tepat waktu, bagaimana mereka bisa memberi kesempatan kepada Kaisar Yoming untuk kembali ke Gunung Huangquan? Kemudian Kaisar Mingjang berkata lagi dengan getir, "Aku ingin memberitahu kalian semua hal baik ini sesegera mungkin. Tapi aku waktu itu sedang mengasingkan diri dan tidak dapat melarikan diri. Jadi aku tidak dapat memberitahu kalian semua sesegera mungkin dan hanya bisa menunggu sampai kultivasiku selesai dan aku keluar dari pengasingan. Lalu menemukan kalian semua sekarang dan membicarakan masalah dengan sungai kematian." Setelah mengetahui bahwa itu adalah pengaruh dari orang dari dunia kosmik yang membawa Kaisar Yoming kembali, akan tetapi pada saat ini wajah Kaisar Wu Yue menjadi jelek. Jika Kaisar Mingjang datang dengan masalah tersebut, lalu bagaimana dirinya bisa melanjutkan tuduhannya terhadap Kaisar Yoming? Segera Kaisar Wu Yue pun berkata dengan suara yang dalam, "Kaisar Mingjang, Anda mengatakan bahwa Kaisar Yoming dibawa kembali oleh orang kuat dari dunia kosmik dan dia tidak berkolusi dengan orang-orang klan jurang. Apakah Anda yakin?" Pada titik ini, nada bicara Kaisar Wu Yue berubah. Dia sangatlah serius. Kaisar Mingjang membenarkan hal tersebut dan dia sangatlah yakin, bahkan dia berani bersaksi akan hal tersebut. Dan lalu Kaisar Mingjang juga menjelaskan bahwa waktu itu dia menyerang orang yang bersama Kaisar Yoming karena ketidaktahuannya, dan Kaisar Yoming juga orang yang membawanya itu terlempar ke penjara laut mati. Namun aku tidak menyangka bahwa Kaisar Yoming, Anda dapat keluar hidup-hidup dari penjara laut mati dan tidak hanya berhasil sampai ke Gunung Huangquan, tetapi Anda Kaisar Yoming juga berhasil memulihkan kultivasi Anda. Kata Kaisar Mingjang lagi. Mendengar ini semua orang pun mengerti. Jadi kerusuhan yang terjadi di laut mati juga itu adalah karena Kaisar Yoming. Hati banyak kaisar agung yang ada di sana pun tergerak dan mereka mulai berpikir secara mendalam. Menggabungkan semua kata-kata Kaisar Mingjang dan juga beberapa pergerakan baru-baru ini di dunia bawah, semua orang secara samar-samar dapat menebak sesuatu, menebak rute Kaisar Yoming setelah kembali ke dunia bawah. Tiba-tiba seorang Kaisar Agung tersenyum dan berkata, "Kaisar Yoming, jika bukan karena Kaisar Mingjang, Anda tidak akan tersedot ke dalam penjara laut mati. Akan tetapi Anda memasuki penjara laut mati dan dapat keluar dalam keadaan hidup dan sehat." "Apa?" kata Kaisar Mingjang. Mendengar itu dia menjadi kaget dan memandang Kaisar Yoming dengan heran. "Saudara Yoming, apakah Anda benar-benar terlempar ke penjara laut mati itu olehku? Dan itu tidak mungkin. Jika kamu terlempar ke dalam penjara laut mati, bagaimana bisa kamu keluar hidup-hidup? Karena aku tahu betul bahwa yang terkubur di penjara laut mati itu adalah Kaisar Dewa Nisa yang waktu zaman kuno bertarung melawan penguasa Hades dunia bawah kita. Saat itu bahkan jika dia telah jatuh, Anda, saudara Kaisar Yoming, sebenarnya tidak akan bisa dapat melarikan diri sama sekali dari laut mati." Dan boom, ketika kata-kata ini keluar, seketika itu menggemparkan dunia dan itu langsung meledakkan banyak kaisar agung dunia bawah. Mereka ada yang baru mendengar fakta ini. Kaisar Dewa Nisa yang berperang melawan penguasa Hades. Apakah yang Anda katakan itu benar?
Kaisar Mingjang yang mendengar orang-orang itu pun terkejut. Kaisar Mingjang nampak heran dan curiga, dan dia tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu lalu berkata, "Aku lupa kalian belum mengalami era itu. Alasan mengapa penjara laut mati itu begitu menakutkan adalah karena ada seseorang yang terkubur di dalam sana, dan itu adalah Kaisar Dewa Nisa yang waktu itu secara paksa datang ke dunia bawah kita di zaman kuno dan memasuki sungai kematian untuk menimbulkan masalah. Akibatnya dia membuat marah penguasa Hades, dan pada saat itu dalam kemarahan penguasa Hades bertarung dengan Kaisar Dewa Nisa. Akhirnya kedua belah pihak bertempur dengan ganas sebelum akhirnya Kaisar Dewa Nisa dihabisi oleh penguasa Hades. Kematian Kaisar Dewa Nisa itu terletak tepat di tanah laut mati, dan tubuh Kaisar Dewa Nisa setelah kematiannya juga berubah menjadi tanah laut mati, dan itu berdiri di sana selama ratusan juta tahun. Saudara Wu Yue, Saudara Yan, Saudara Yao Ming, aku yakin kalian seharusnya sudah mendengar tentang legenda ini, kan? Kata Kaisar Mingjang. Dia memandang Kaisar Wu Yue dan yang lainnya dengan curiga. Dan perkataan Kaisar Mingjang telah membuat pikiran banyak Kaisar Agung yang hadir pun bergetar, seolah-olah ada lautan badai yang telah menggulung pada pikiran mereka. Ternyata daratan penjara laut mati itu sebenarnya adalah tubuh dari seorang pria yang dihabisi oleh Dewa Hades. Dan karena kejatuhannya itu merupakan seorang kaisar dewa yang merupakan eksistensi di luar ranah Kaisar Agung. Pantas saja negeri laut mati tidak bisa lepas, bahkan dari seorang Kaisar Agung. Tidak akan bisa keluar hidup-hidup dari sana. Dan Kaisar Agung yang ada di dalamnya akan mengalami krisis besar. Dan apa yang membuat semua orang marah adalah bahwa Kaisar Wu Yue dan yang lainnya sebenarnya mengetahui hal tersebut sejak lama. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak mengetahui berita tersebut. Merasakan emosi yang bergejolak dari kerumunan, Kaisar Yan bahkan mengubah ekspresinya dan dia nampak tersenyum pahit. Semuanya, kami hanya mendengar sedikit tentang asal-usul penjara laut mati, tapi kami tidak tahu benar atau salahnya. Jika tidak, bagaimana kami bisa mengirim orang-orang kami ke sana untuk menjaga laut mati di tahun-tahun ini tanpa menjelajahinya? Setelah mendengar kata-kata dari Kaisarian Istana ke-10, suasana hati semua orang sedikit mereda. Memang selama bertahun-tahun, Kaisarian Istana ke-10 dan yang lainnya belum memperoleh manfaat apapun dari penggunaan penjara laut mati. Kaisar Yao Ming tidak dapat membantu, tetapi dia mengerutkan kening pada Kaisar Mingjang. Saat ini seperti yang dikatakan oleh Kaisarian Istana ke-10, keempat Kaisar Agung mereka hanya tahu sedikit tentang hal tersebut, dan itu juga hanya beberapa rumor. Akan tetapi, apa yang dikatakan Kaisar Mingjang persis sama dengan aslinya. Lalu bagaimana Kaisar Mingjang bisa mengetahui hal tersebut? Pada saat ini, Kaisar Mingjang tiba-tiba terbangun. Saya mengerti mengapa Saudara Yao Ming bisa keluar dari penjara laut mati dengan selamat, dan mengapa sungai kematian bergerak dengan aneh. Itu karena adalah orang kuat yang membawa Saudara Yao Ming kembali ke dunia bawah berasal dari dunia kosmik. Dan Kaisar Dewa Nisa yang jatuh itu juga merupakan orang dari dunia kosmik. Pasti karena itulah, Kaisar Dewa Nisa membiarkan kalian untuk bisa keluar hidup-hidup dari penjara laut mati dan mendapatkan persetujuannya. Dan sangat dimungkinkan bahwa orang yang membawa Saudara Yao Ming keluar telah mendapatkan warisan dari Kaisar Dewa Nisa. Dan juga kemungkinan besarnya, warisan dari Kaisar Dewa Nisa itu sangat bertentangan dengan sungai kematian. Yang hal tersebut menyebabkan masalah dalam operasi dari sungai kematian. Ya, itu nampaknya benar. Setelah selesai berbicara, tiba-tiba boom, terdengar suara gemuruh di atas kepala semua orang dan sebuah bayangan buram sungai panjang muncul di atas langit yang tak terbatas yang nampak bergolak dengan hebat. Pada saat ini sungai kematian di langit nampak bergetar pelan, memancarkan aura yang menakjubkan, menyebabkan fenomena besar di dunia bawah. Pemandangan seperti itu belum pernah dilihat sebelumnya. Untuk sementara waktu, para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia bawah merasa khawatir. Mereka melihat sungai kematian di atas kepala mereka dengan kaget dan merasa cemas di dalam hati mereka. Apa yang terjadi dengan sungai kematian ini? Sungai kematian itu adalah sungai induk dunia bawah. Jika terjadi sesuatu padanya,
maka akibatnya akan menjadi bencana besar. Di depan mata semua orang, sungai kematian bergerak sedikit, dan kemudian dengan cepat menjadi tenang lagi. Gerakan abnormal itu pun menghilang, dan sungai panjang kematian yang muncul dari langit dan bumi pelan-pelan menghilang ke dalam kehampaan lagi. Memang benar itu sudah menghilang, akan tetapi pemandangan sebelumnya telah terpatri dalam di hati setiap orang, dan tidak bisa hilang dalam waktu yang lama. Melihat ekspresi kaget dari semua orang, mata Kaisar Mingjang nampak sedikit berbinar. Wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan cemas, "Tidak, tidak. Sungai kematian telah membuat perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang kita semua sedang menghadapi masalah besar. Tampaknya pengoperasian sungai kematian telah diganggu. Dan itu lebih menyusahkan daripada yang dibayangkan." Mengatakan ini, Kaisar Mingjang buru-buru menatap Kaisar Yaoming. "Saudara Yaoming, kamu telah membawa orang ini ke dunia bawah. Bisakah kamu memberitahu orang ini untuk meninggalkan sungai kematian sesegera mungkin? Dan dia juga sudah mendapatkan warisan dari Kaisar Dewa Nisa, dan dia tidak perlu lagi berdiam diri di sungai kematian," kata Kaisar Mingjang. Nampak ekspresi Kaisar Mingjang sangatlah cemas dan juga khawatir. Dia menatap Kaisar Agung Yaoming.